di akhir tahun, sebenarnya di tanggal hari ini 29 sampai 31 itu kami menyiapkan namanya program akhir tahun tanpa racun. Apa itu akhir tahun tanpa racun? Kami membiasakan dengan tidak membakar petasan, tidak membakar kembang api, tidak membakar mercon, yang hanya merusak menjadi polusi bagi udara, yang hanya merusak air, memberi polusi bagi tanah, ketika dia jatuh ke tanah menjadi sampah dan lain sebagainya, buang-buang duit. Ya, sementara kita baru beranjak berdiri dari pandemi COVID, kita sedang memulai ekonomi kembali, tapi ada euforia yang salah seperti itu. Kami justru mengkampanyekan untuk tidak beryuforia terlalu berlebihan. Mari di akhir tahun kita tanam pohon. Ada juga, jadi ketika ada yang melakukan bakar petasan, kita coba menetralisir dengan bibit pohon dengan harapan ketika dia besar dia menghasilkan oksigen seperti itu. Lalu ada juga namanya program menanam sesuai usia. Jadi ketika teman-teman ulang tahun, taruhlah 20-30, dia harus menanam sesuai umurnya itu, 20 bibit, 30 bibit dia harus tanam. Dan dia harus berdoa, berharap Tuhan menumbuhkan bibit itu. Jadi dia punya tanggung jawab moral setiap tahun, ketika dia berulang tahun, dia akan menanam, dia membantu. Dia sudah diberi udara gratis oleh hutan, oleh pohon, paling tidak dia mengembalikan seperti itu. Itu yang saya bilang, dia menjadi tanggung jawab moral. Bayangkan saja anak berusia 10 tahun atau 7 tahun yang lagi lucu-lucunya, itu lagi aktif-aktifnya, kita ajak dia menanam ya. Itu pasti ada teman-temannya datang. Secara tidak langsung ini akan menjadi pertanyaan bagi yang lain, kok harus menanam? Ini akan menularkan nilai edukasi, ada orang tuanya, tetangganya mungkin ya. Ini sudah kami jalankan sejak awal berdiri Rumah Bakau. Anak saya umur 2 tahun, itu dia sudah punya pohon sendiri. Dan dia menanam sendiri. Saya sengaja lepas, biar dia buka kokernya sendiri, dia terjatuh nggak masalah. Yang penting kita awasi. Jadi dia bangga. Kadang dia ulang tahun, dia tanam pohon bakau. Kadang dia tanam di di Bukit Bayangkara. Itu di belakang, di mana 2015 itu menjadi titik sentral musibah banjir. Kita tahu kota Jayapura pernah lumpuh di Februari 2015 dan besoknya itu ada 9 orang yang harus meninggal. Seperti itu. Jadi ada nilai edukasi yang kami sampaikan di program-program itu. Ada menanam pohon sesuai umur, ada namanya Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 21 Februari, itu serentak seluruh Indonesia dan Rumah Bakau tidak pernah absen. Itu yang tadi Bung Nixon sampaikan bahwa kita melakukan aksi demo. Ini pertama kalinya, jarang sekali di kota Jayapura, anak muda demo tapi bukan politik. Kita terbebas dari politik, kita menghormati pilihan, tapi kita tidak memaksakan. Silakan saja memilih. Jadi teman-teman kami ajak untuk belajar mengadvokasi, menyuarakan, tidak hanya diam gitu. Ketika kamu kesal dengan banyak sampah, suarakan, ngomong ke pemerintah. Kita koreksi pemerintah seperti apa gitu loh. Kita demo aja, tapi demonya tetap damai. Tetap mengedepankan nilai-nilai bahwa kita nih terpelajar, seperti itulah. Biasa tempatnya tuh di lingkaran AB maupun di Taman Imbi. Itu menjadi hal baru di kota Jayapura yang mungkin orang jenuh dan demo politik, tapi kita demonya tentang lingkungan. Seperti kita memberi masukan di situ kepada pemerintah. Iya Bang Kamel, kalau kehadiran Rumah Bakau dari tahun 2018 sampai sekarang anggotanya sudah berapa banyak sih? Iya, karena Rumah Bakau ini tenaganya volunteer, kita tidak memaksakan bahwa berbicara lingkungan adalah berbicara kepedulian dan keikhlasan. Dari 100 itu kadang dia turun 60, turun terus, akhirnya bertahan di 30, turun lagi. Kami tidak masalah, karena sekalipun hanya 10 orang, ketika suaranya itu lantang, kami menganggap ini sebuah kekuatan yang bisa membawa perubahan seperti itu. Kami akan terus mengundang, di bulan Februari kami akan open recruitment, membuka kembali siapa yang ingin mendaftar. Tapi ini menjadi hal yang biasa ya, di mana-mana komunitas ketika membuka pertama itu pasti banyak sekali, tapi lama-lama akan seleksi alam, akan ketahuan siapa yang mau berdiri untuk lingkungan, siapa yang mau berjuang untuk lingkungan, seperti itu. Nah, ini kan hanya Rumah Bakau ini hanya berjalan ya sesuai dengan keinginan dan tekad untuk bagaimana peduli terhadap lingkungan. Tapi kita tahan dulu, rekan cek, kita terima dulu. Silakan telepon. Halo, selamat pagi menjelang siang, dengan siapa di mana? Selamat pagi, Bung Jack.
pagi. dengan Pak Dani di Sentani. Pak Dani di Sentani. Silakan Pak Dani. Ya, selamat pagi narasumber. Selamat pagi Pak Dani. Ya, jadi kita bicara tentang sampah dan lain-lain ini, kayaknya kembali kepada budaya juga. Budaya kehidupan sehari-hari, artinya kehidupan sehari-hari membuat jadi budaya. Budaya ini buang sampah dengan seenaknya, sembarangan. Saya pikir ini sudah menjadi budaya. Jadi yang saya berpikir itu mungkin di jalan-jalan di halo. Iya, silakan. Silakan Bung Dani. Di tertentu itu mungkin bisa ada tempat pembuangan sampah kota-kota, tempat pembuangan sampah begitu. Jadi orang kalau lalu-lalang dengan motor, dengan mobil, mereka bisa buang sampah langsung di tempat yang sudah tersedia. Kemudian ada jalan tertentu yang harus dari tembakau ini, dari objek tembakau ini, itu jalan bebas sampah. Jadi ada papan tulisan bebas sampah. Supaya jalan ini tidak boleh buang sampah sembarangan. Begitu. Terus yang kedua, saya berpikir juga mungkin bisa kerjasama dengan organda. Jadi semua taksi-taksi yang berada di Kota Jayapura itu ada tempat sampah yang disiapkan dalam taksi. Jadi orang tidak sengaja buang sampah dari taksi keluar saja, tapi dibuang pada tempat sampah yang disiapkan dalam taksi itu. Terus yang ketiga, saya berpikir rumah tembakau ini juga bisa kerja dengan SMA yang ada di Jayapura ini. SMA mana yang terima, tapi itu menjadi program pelajaran mata ekstrakurikuler seperti pramuka dan lain-lain begitu. Tapi itu mengenai lingkungan itu bisa ekstrakurikuler. Jadi mungkin dari tembakau bisa mendekati kepada pemerintah kota lewat SPDT, kemudian SPDT berbicara dengan kepala sekolah di SMA di Kota Jayapura untuk itu menjadi program ekstrakurikuler di sekolah. Jadi mereka pada saat itu mereka masuk sekolah nanti jadi pilihan mau masuk pramuka atau masih di rumah tembakau. Oke, makasih Bang. Iya, makasih Bang Dani di Sentani, masukan-masukan yang cukup berharga buat kita. Ada kantong sampah yang disiapkan supaya ketika orang melintas bisa buang sampah. Tapi hanya saja sebelum narasumber menjawab kan sudah ada tuh buang sampah pada jam berapa. Nah kan kalau siang lewat buang sampah berarti udah melanggar lagi tuh ya rekan Jack. Terus kemudian tadi ada tempat sampah yang disiapkan oleh mobil ya. Masukan supaya taksi-taksi itu ada tempat sampah di atas taksinya supaya kalau orang naik ya tidak buang sampah sembarang. Mungkin mau minum jangan lempar lewat kaca kah, atau kulit pinang jangan lempar, atau jangan sembur. Lama-lama orang yang lewat dengan motor tuh kena lagi dengan ludah pinang. Pertanyaan ketiga tadi menyangkut sekolah tadi Bung Gamel sudah jelaskan tadi ya. Iya, benar sekali. Sudah kita mengolah lingkungan dengan ekstrakurikuler sudah dijelaskan oleh narasumber kita Bung Abdel Gamel. Nah, saya masih tertarik ke Bang Nixon sebagai volunteer di Rumah Bakau Jayapura. Susah kabung untuk mengajak anak-anak muda yang untuk tergabung dalam Rumah Bakau karena ini kan hanya semangat dengan kepedulian tanpa dana. Ya, kalau itu kembali ke masing-masing ya. Kalau anak mudanya serius, pasti dia menganggap itu sebagai kerja ikhlas.